Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Al-Kohar dari jurusan D4 Fisioterapi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mempresentasikan mengenai penyakit tendinitis untuk ujian praktek mata kuliah patofisiologi muskuloskeletal. Baik, yang pertama itu ada definisi tendinitis sendiri merupakan gangguan berupa peradangan atau cedera pada tendon atau kumpulan jaringan ikat berserat yang melekatkan otot dengan tulang. Tendinitis umumnya terjadi karena overuse atau penggunaan berlebihan pada tendon atau akibat cedera yang berulang pada area yang sama. Gangguan ini menyebabkan nyeri dan sakit pada persendian. Biasanya disertai dengan munculnya tanda-tanda inflamasi seperti kemerahan, nyeri, dan gangguan fungsional. Berikutnya ada jenis-jenis tendinitis. Yang pertama ada lateral epikondilitis, yang kedua ada medial epikondilitis, yang ketiga ada Achilles epikondilitis, yang keempat ada rotator cuff tendinitis, yang kelima de Quervain tendinitis, yang keenam knee tendinitis. Berikutnya ada etiologi tendinitis. Etiologi tendinitis dibagi menjadi dua, yaitu etiologi intrinsik dan etiologi ekstrinsik. Etiologi intrinsik sendiri ada yang pertama usia, yang kedua ada jenis kelamin, yang ketiga faktor metabolik. Faktor metabolik yaitu beberapa penyakit yang mempengaruhi elastisitas dan kekuatan tendon seperti diabetes mellitus, defisiensi ginjal, dan gagal ginjal. Yang keempat ada faktor anatomi, yaitu kelainan struktur anatomi yang sudah dibawa sejak lahir atau berupa remodeling akibat perubahan biomekanika menahun, seperti pertumbuhan tulang di area calcaneus atau spurs, variasi otot plantar, perbedaan lengkung telapak kaki, serta asimetri dari otot. Etiologi ekstrinsik yaitu yang pertama berolahraga tanpa pemanasan yang baik, yang kedua sepatu yang kurang pas atau sudah lama, yang ketiga kelebihan beban saat latihan, yang keempat ada penggunaan obat-obatan steroid seperti dexamethasone, yang kelima permukaan tempat latihan yang sangat keras. Yang keenam yaitu penggunaan peralatan olahraga lain yang tidak sesuai. Berikutnya ada tanda dan gejala. Tendinitis ditandai dengan muncul rasa sakit dan tak nyaman pada tendon yang meradang. Rasa sakit ini biasanya semakin parah dan akan lebih sensitif saat otot di area tendon yang meradang digerakkan. Misalnya ketika melompat, berlari, atau memutar pergelangan tangan. Rasa sakit tersebut juga dapat disertai beberapa gejala lain, seperti area tendon yang bermasalah mengalami pembengkakan, munculnya sensasi hangat, kemerahan, dan kekakuan otot. Selanjutnya, patofisiologi tendinitis. Adanya cedera atau trauma yang menyebabkan terjadinya kerobekan pada serabut-serabut tendon. Ketika terjadi kerobekan, cairan sistem sirkulasi akan mengisi ruang pada tendon yang robek dan menjalar ke sekitarnya, yang kemudian cairan tersebut mengendap dan membentuk hematom atau endapan. Hematom ini akan menekan ujung-ujung saraf sensoris di sekitarnya sehingga akan menambah rasa nyeri. Apabila penekanan ini terjadi berulang-ulang, maka akan mengalami degenerasi di mana tendon semakin menebal. Hal ini mengakibatkan gerakan tendon terbatas atau terhambat, sehingga suplai darah terganggu dan mengakibatkan tendinitis. Selanjutnya ada pencegahan untuk tendinitis. Yang pertama, melakukan peregangan sebelum dan sesudah latihan untuk memaksimalkan gerakan sendi dan resiko cedera. Mengikuti saran instruktur olahraga profesional agar gerakan yang dilakukan tidak menimbulkan masalah pada tendon. Mengganti jenis olahraga yang lebih ringan. Lalu yang terakhir, menghindari aktivitas yang memberikan tekanan berlebih pada tendon, terutama jika dilakukan terus-menerus. Selanjutnya ada intervensi fisioterapi. Yang pertama ada TENS atau Transcutaneous Electrical Stimulation. Selanjutnya microwave diathermy atau MWD.
Dan yang terakhir ada terapi latihan. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi tendinitis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.